Tes, tes. Tes 1, 2. Shalom. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama Minggu 5 Februari 2023. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti, selamat bergabung. Mohon di-share, informasikan kepada teman-teman keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, karena berbakti itu besarlah lapanya. Kita bagi berdiri. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita tundukkan kepala. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Kepala Gereja yang menyelamatkan kami dan mengasihi kami sebagai tubuh-Mu. Engkau sangat baik bagi kami dan teramat baik. Kami menikmati kemurahan kebaikan-Mu setiap hari,
Napas hidup yang kami miliki adalah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma bagi kami. Ajarlah kami bersyukur, beribadah padamu Tuhan, sebagai rasa syukur kami padamu. Dan inilah kami jemaat-Mu telah hadir dalam bait-Mu. Kuduskanlah kami, kuduskan ruangan ini oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah juga batin kami yang Kau kuduskan oleh darah-Mu Tuhan. Semua yang ambil bagian, imam-imam, hamba-hamba-Mu, kuduskan semua jemaat-Mu. Berikan roh puji-pujian yang sedang bergegas, tibakan dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Anasir kuasa kegelapan kami usir di dalam nama Tuhan. Kami beritakan semua keluar dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Kau
firman air kehidupan. oleh korban Yesus, oleh darah kudus, hanya kasih Yesus yang selamatkan kita. Perbuatannya besar, Dia pindahkan kita dari gelap pada terang yang ajaib. Bersyukur padanya, Dia gembala baik, menuntun pada mata air yang jernih. Firman-Nya diberikan air kehidupan, memberi kelegaan, kepuasan. Kita anak-anak terang yang dari merdeka, masuk dalam pembentukan sidang mempelai perempuannya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai kita mulia. Kita anak-anak terang yang dari merdeka, masuk dalam pembentukan sidang mempelai perempuannya. Biarlah kita semakin teguh pegang firman-Nya, firman pengajaran mempelai kita mulia. Firman pengajaran mempelai kita mulia. Ya, puji Tuhan. Kita pegang pengajaran firman yang murni, yang benar ya. Kita pakai berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan. Ajar ku berharap. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar
berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi, telah hadir dalam bait-Mu untuk berbakti, dan tiba waktunya bagi kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengarkan tiap taburan firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang bisa memberikan penghiburan, kekuatan, kemenangan, membuka pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka bagi kami, dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang dalam tiap pergumulan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dimanapun anak-anak-Mu, jemaat-Mu ikuti, baik langsung secara online dan juga tunda. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Ya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir dan berbakti. Jika ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Tuhan memberkati, dan tiba waktunya kita membuka Alkitab kita yang kita kenal dengan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Ya, Injil itu kabar baik. Dari Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20, temanya adalah siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, boleh dibaca oleh kaum wanita dulu. Kaum pria. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi sangat sederhana. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya. Lawan kata baik apa ya? Jahat. Terus balik. Buruk. Ya. Berarti kalau tidak memperhatikan firman bisa terjadi apa? Buruk. Tapi dengan memperhatikan firman, ya, akan mendapatkan kebaikan. Amin. Jadi kita ini datang memperhatikan, mendengar firman supaya kita mendapatkan kebaikan. Ya. Bahkan dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam ayat ini kita dapat satu, namanya kebaikan, ya, dan kebahagiaan. Dapat apa? Kebaikan dan apa? Kebahagiaan. Ya, bahagia. Lawan kata bahagia apa dia? Susah, sedih, ya. Bersedih hati. Ya. Mengapa engkau bersedih? Ya. Supaya hilang sedihnya, bagaimana? Ya. Ya. Memperhatikan firman, ya. Ya, jadi sangat sederhana ya untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Sangat sederhana kita memperhatikan firman, ya, dan percaya kepada Tuhan. Ya,
Tuhan memang gak bisa kelihatan secara mata. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi Allah itu ada. Allah itu maha hadir. Amin. Langit itu tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Langit itu tahtanya, bumi tumpuan kaki. Jadi Allah itu maha besar. Nah, maha besar, maha hadir. Maha hadir. Nah, juga disebut maha pengasih, maha penyayang. Ya, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, begitu juga Tuhan sayang kepada kita. Amin. Jadi Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Alkitab mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ya. Nah, jadi siapa memperhatikan firman mendapat kebaikan. Ya, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kebaikan baik. Semua manusia ingin keadaannya baik, rumah tangganya baik, pekerjaannya baik, ya, anak-anaknya baik, orang tuanya baik, semua dalam keadaan baik. Untuk mendapatkan kebaikan ini tidak sulit, Tuhan berikan sangat sederhana, ya. Kita dengan memperhatikan firman, kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, kalau Tuhan berkata dapat kebaikan, pasti dapat kebaikan. Ya, bahkan kalau sakit pun penyakitnya disembuhkan lewat dengar firman. Boleh Mazmur 107 ayat 20. Ya, Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Iya. Disampaikannya firman. Jadi firman itu disampaikan, lalu kita mendengar. Ya, seperti saya sekarang menyampaikan firman Tuhan, saudara mendengar, ya, terus Dan disembuhkannya mereka. nah, disembuhkan. Ya, jadi firman ini obat. Amin. Firman itu obat. Nggak tahu berapa macam obat di dunia ini, ya. Obat pilek, obat demam, obat malaria, ya, obat kanker, obat apa lagi? Ya, kalau saudara ke apotek itu akan ada macam ratusan macam obat, ya. Tapi obat yang paling mujarab itu firman Tuhan. Amin. Nah, disampaikannya firman-Nya disembuhkan. Ya, jadi firman ini juga menyembuhkan. Jadi kalau ada penyakit, begitu dengar firman, nanti penyakitnya sembuh. Amin. Penyakitnya sembuh. Ya, pernah saya berkata pada saudara, ada berapa penyakit manusia biasanya? Penyakit apa itu? Tubuh. Apa? Ekonomi. Terus apa lagi? Apa? Penyakit apa tadi? Tubuh, fisik. Terus yang kedua? Rohani, jiwanya. Terus ekonomi atau pekerjaan, usaha. Kalau sakit tiga-tiganya bagaimana? Tubuh,
ibunya sakit. Siapa lagi? Ekonominya sakit, rohaninya sakit, menimpa semua, aduh, ya. Tapi kalaupun terjadi seperti itu, ya, firman ini adalah obat yang paling mujarab. Amin. Jadi firman itu harus diperhatikan, ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Seperti waktu malam orang memperhatikan pelita, terutama dalam perjalanan, ya. Jalan itu pelita diperhatikan. Ya, kalau tidak diperhatikan nanti cahaya pelita itu sama dengan kegelapan. Tidak kelihatan. Lampunya ada, terangnya ada, tapi tidak diperhatikan, tidak dilihat. Nah, sama dengan berjalan dalam kegelapan. Jadi harus dilihat. Firman itu dilihat, diperhatikan. Seperti pelita. Perhatikan. 2 Petrus 1 ayat 19. Ya, perhatikan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, memperhatikan firman. Ya, diperhatikan firman. Jadi kita tahu kisah dua bersaudara, Maria dengan apa? Marta, bersaudara. Yesus mengasihi dua-duanya. Ya, Maria Tuhan kasihi, Marta juga Tuhan kasihi. Ya, sering Tuhan mampir di rumah orang. Ya, dan Marta ini suka melayani. Dan memang Tuhan mengasihi. Ya, Tuhan perhatikan pelayanan Maria dan Marta. Ya, mungkin yang paling sering rumah dikunjungi termasuk rumah Maria dan Marta. Ya. Tapi satu ketika waktu Yesus ada di rumah Maria dan Marta ini, Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Ya, duduk dekat kaki Tuhan. Dia terus memperhatikan Tuhan Yesus yang sedang berbicara. Ya, dia perhatikan. Tapi Marta itu sibuk. Sibuk biasanya orang sibuk di rumah itu apa biasanya? Sibuknya orang di rumah biasanya apa tuh? Ibu-ibu masak, terus apa lagi? Nyapu, beberes tempat tidur, ya, cuci piring, ya. Ini Marta sibuk sekali, tidak memberikan waktunya mendengar firman, tidak ikut mendengar firman. Tapi Maria beda, duduk dekat kaki Tuhan. Ya, dia perhatikan setiap firman. Marta sibuk. Akhirnya dia mulai ngomel. Mulai apa? Ngomel. Bahkan memerintah Tuhan. Sampai memerintah Tuhan. Datang dia kepada Tuhan. Dia berkata, ya, bahwa engkau tidak peduli, ya, bahwa aku bekerja seorang diri. Ya, suruhlah Maria membantu. Ya, mulai memerintah Tuhan. Ya, tapi apa kata Tuhan Yesus? Marta, engkau khawatir dalam banyak perkara. Cuman satu yang perlu. Berapa yang perlu? Satu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripada. Jadi Maria ini memilih tempat yang terbaik,
yaitu mendengar firman Tuhan. Ya. Nanti dari mendengar akan timbul iman, timbul pengetahuan. Segala masalah manusia diselesaikan lewat kita mendengar firman Tuhan. Amin. Nah, katakanlah sekarang ada banyak persoalan yang kita hadapi, ya, baik di rumah, di pekerjaan, di usaha kita, ya, di keluarga. Tapi begitu kita dengar firman, memperhatikan, nanti firman itu yang menyelesaikan. Disampaikannya firmannya, disembuhkan. Sembuh itu disehatkan maksudnya. Jadi sehat. Ya, kalau sudah sehat kan bahagia, ya kan? Ini sudah sehat ekonominya semua nih. Mana? Sehat enggak? Kantongnya sehat enggak? Puji Tuhan. Kalau sehat, kalau belum sehat nanti jadi sehat. Amin. Nah, iyalah. Ya. Nah, kan firman itu pekerjaannya mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Jadi dulu langit dan bumi tidak ada, tapi ada langit dan bumi ini oleh firman Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu daya ciptanya Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu punya daya cipta. Nah, sudah, ya. Jadi Maria ini memperhatikan firman, Marta itu sibuk, dan satu rumah ini akhirnya berubah suasana hati mereka, ya. Nah, Marta tadi penuh apa? Coba di Yohanes, ya. Yohanes berapa itu? Pasal 11. Coba dibaca. Akhirnya Marta penuh kekhawatiran, ya. Coba Yohanes 11. Marta, ya. Ayat berapa itu? Udah ketemu? Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, hanya satu yang perlu. Udah ketemu? Nggak kedengar? Ayat 41. Yohanes berapa? Yohanes? Coba ya, kuat ngomongnya ya. Nah, kuat ya. Coba sekali lagi bilang kuat. Lukas 10 ayat yang 41. Ya, itu yang benar. Ya, Lukas 10 ayat berapa? 41. Ya, perhatikan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Boleh baca dulu ayat 38 ya. Mulai ya. Maria dan Marta. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Iya, Marta menerima, ya. Maria juga menerima. Terus perhatikan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, jadi Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, sangat dekat kepada Tuhan, tapi mengambil posisi merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Terus perhatikan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya, Suruhlah dia membantu aku. mungkin waktu itu punya panci, mungkin jangan-jangan pancinya dipukul begini ya. Dipukul sampai kedengaran ya. Ya, ulangi perhatikan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, mulai memerintah Tuhan, nyuruh perhatikan kita nyuruh Tuhan kita ini. Kalau ke Tuhan itu memohon, bukan nyuruh Tuhan, ya. Memohon, ya. Terus, tapi Tuhan menjawabnya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi Tuhan tahu hatinya Marta ini dalam kesusahan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi khawatir dan susah. Khawatir dan susah. Padahal satu rumah, seibu sebapak, tapi perasaan hati beda. Ya, perasaan hati beda. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Ya, jadi Maria itu dikenal dengan orang yang mendengar firman Tuhan dengan cara yang terbaik. Amin. Nanti dari mendengar akan timbul iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Gunung yang besar, masalah yang besar, hanya dengan iman bisa beres. Kita sekarang mendengar firman supaya menjadi iman, supaya masalah yang besar bisa selesai. Amin. Nah, diselesaikan. Walaupun tadinya gede, aduh khawatir, masalah numpuk. Ya, yang sudah berbulan-bulan, mungkin jangan-jangan sudah bertahun-tahun, tidak ada jalan keluar. Hari ini Tuhan menyelesaikan. Amin. Kapan? Ketika kita mendengar firman. Karena firman itu disampaikan, bisa menciptakan, bisa menyembuhkan. Disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Terus perhatikan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada berapa yang perlu? Ada berapa yang perlu? Kalau ditawarkan pada saudara duit dengan ibadah, kira-kira pilih mana saudara? Hah? Pilih mana saudara? Pasti kita pilih duit. Ya kan? Duit. Ya. Orang susah karena tidak punya duit. Lebih susah lagi karena banyak duitnya. Bingung dia nyimpan duitnya. Apa dipanen? Di tanah kah? Di rumah kah? Di bank kah? Jangan-jangan nanti likuidasi lagi banknya. Jangan-jangan macam-macam lah timbul kekhawatiran. Maka disebut simpanlah hartamu di mana? Di surga. Enggak, tidak ada pencuri, tidak ada. Amin. Jadi di surga tidak ada pencuri. Aman uang saudara. Amin. Nanti begitu saudara masuk surga, aku lihat dulu uang yang aku simpan dulu, harta yang aku simpan itu ada. Jadi jangan dikira nanti di surga itu semua sama. Enggak. Simpanlah hartamu di mana? Surga. Jadi kalau tidak ada hartanya disimpan bagaimana nanti? Ya. Yang lain punya harta banyak, ya. Ini mah nggak punya apa-apa. Ya. Nah, belajar mulai sekarang simpan harta di mana? Ya, di sorga. Di mana ngengat tidak bisa merusaknya, pencuri tidak bisa mengambil. Di mana? Simpan hartamu di sorga. Coba dia. Ya. Nah, ya. Ayo, yang siapa lebih cepat? Simpanlah hartamu di sorga. Ya. Udah ketemu? Gampang sekarang mah. Lebih cepat dari apa tuh HP itu muncul. Nah, ada teknologi sekarang itu ya. Nah, Alkitab juga ada di HP. Udah ketemu? Simpanlah hartamu di surga. Di mana? Itu ayat 6 ayat 19. Ya. Matius 6 ayat 19. Ya, Matius pasal 6 ayat 19. 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Saudara, kumpulkan harta selama ini di mana? Bumi. Kalau di bank di bumi enggak? Bumi. Kalau di tanah, di bangunan di bumi enggak? Di bumi. Mana lebih banyak harta saudara di sorga dengan di bumi? Hah? Mana lebih banyak harta saudara di sorga atau di bumi kira-kira?
di bumi. Terkadang jalankan pun kolektif dipilih yang paling apa? Kecil. Saya ingat dulu di kampung saya itu, kalau di sana dulu di kami itu, ya saya nggak sebut lah gerejanya ya. Sudah kantong kolektifnya tidak ada, kan kalau di sana itu kalau mau ke gereja itu pakai peci rata-rata, digantunglah di apa itu di dindingnya gereja itu. Jadi begitu mau kolektor nanti itu topi apa itu peci itu diambil. Dijalankan begini, jalankan. Kan dulu ada 5 perak, 10 perak ya, malah ditukar dulu. Mampir dulu itu kolektor itu mampir. Kalau 25 perak kan kolektornya 5 perak kan diambil berapa itu? 20 perak baru jalan lagi begitu. Waktu saya di Surabaya tahun berapa itu? Tahun 77 kalau nggak salah ya, Desember. Ada lagi begini, masuk tangannya kosong, pulang tangan kosong, dia pulang. Tuh, bayangkan ya. Nah, nggak ada takut sama Tuhan. Ya, udah selesai tadi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kumpulkan harta di sorga. Paling sedikit berapa kita kasih kepada Tuhan? Berapa? Sepersepuh. Setia enggak? Kalau saya udah dari dulu udah 20 tahun lebih, 20% saya ambil sampai sekarang. Ya, saya ambil 20% untuk pekerjaan Tuhan ya. Ya, terus perhatikan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Iya. Kalau di sorga disimpan hartanya aman. Amin. Jadi kalau disimpan di sorga hartanya aman. Apalagi nanti Tuhan datang, semua yang ada yang kita punya di bumi akan terbakar habis. Yang tetap itu di sorga. Yang tetap di mana? Di sorga. Jadi simpan hartamu mulai sekarang di mana? Di sorga. Amin. Itu yang kekal. Rumahmu nanti di sana. Nah, jadi nanti jangan dikira semua sama di surga itu ya, kemuliaannya beda. Kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan beda dengan bintang. Bintang yang satu beda dengan bintang yang lain. Begitu juga nanti di surga, jangan dikira sama semua, kemuliaannya beda-beda. Amin. Amin. Nah, coba di mana itu kemuliaan bintang, bulan, matahari. Nah, coba cari itu. Gampang sekarang mah di HP ya. Nah, jadi jangan dikira nanti semua sama di surga. Ya enggak lah ya. Udah ketemu? Ini ya. Ketemu enggak? 1 Korintus 15 ayat 41. Ya, berapa? 1 Korintus 15 ayat 41. Ya, perhatikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Iya, mana lebih besar kemuliaan matahari daripada bulan? Matahari seperti sekarang ini kan semua kegelapan hilang, iya kan? Nah, kalau bulan ya, apalagi bulannya bulan sabit ya, terangnya sedikit. Udah itu nanti hilang. Paling bulan purnama ya baru terang. Ya, terus. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Iya, bulan cahayanya beda dengan bintang, nggak sama. Ya, terus. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Terus. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, jadi begitu juga nanti kemuliaan orang di surga tidak sama semua. Kemuliaan tiap-tiap orang itu beda. Yang paling mulia itu tadi apa? Matahari. Terus apa lagi? Bulan.
Bintang apa paling terang itu biasanya? Apa? Bintang timur. Pagi-pagi dia muncul ya kan? Bintang timur. Ya. Nah, jadi kalau mau mulia nanti di surga bagaimana caranya? Simpanlah hartamu di surga. Semua yang ada nanti di dunia ini akan binasa, terbakar. Terbakar. Akan binasa. Yang kekal itu yang kita simpan di mana? Di surga. Jadi begitu saudara masukkan persembahan, tersimpan di mana itu? Di surga. Amin. Kalau kita berkorban, simpan di mana? Di surga. Dihitung oleh Tuhan. Tersimpan di surga. Simpanlah, taruhlah harta di surga pada pundi-pundi yang tidak bocor. Coba pundi-pundi yang tidak bocor itu ya. Tidak karatan, tidak bocor. Ya, ada pundi-pundi. Pernah saudara pundi-pundinya bocor nggak? Disimpan harta, habis buat berobat, buat ini, urusan ini. Semua buat urusan. Malah kurang. Habis buat apa tadi? Urusan. Itu namanya bocor. Apanya bocor? Pundi-pundinya. Udah ketemu? Pundi-pundi berlubang. Di mana kasih tahu? Pundi-pundi berlubang. Di mana itu? Hagai 1 ayat 6. Ya, perhatikan. Kamu menabur banyak, Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Menabur banyak, modalnya banyak, hasilnya sedikit. Bayangkan apa enggak stres orang. Kerja banyak, hasil sedikit. Ada orang kerja sedikit, tahap hasilnya banyak karena diberkati Tuhan. Amin. Perhatikan. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Tuh, makan tapi tidak sampai kenyang. Ya. Kamu minum. Bagaimana kalau makan nggak kenyang? Pengen lagi tapi nggak bisa karena tidak ada. Nggak ada. Cuman sedikit dibagi-bagi lah ini sedikit-sedikit kan. Terus perhatikan. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Minum tapi tidak sampai puas. Tetap dahaga, rasa dahaga. Terus perhatikan. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Iya. Berpakaian tetap kedinginan, menggigil. Ya. Terus perhatikan. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, pundi-pundinya bagaimana? Berlubang. Sudah tahu pundi-pundi berlubang? Dapat pundi-pundi ya, kantong tapi bolong, dimasukkan receh pada jatuh, pada jatuh. Berjatuhan duitnya. Ada yang berobat lah. Ada yang urusan ini. Akhirnya bolong. Pundi-pundinya bocor. Kalau dilihat dari dulu, kalau pikir-pikir saya sudah banyak sebenarnya kok. Sampai sekarang kok bocor. Cuma sedikit. Ya. Mulai sekarang tutup bocornya itu. Amin. Ditutup bocor. Dengan apa? Ya. Karena tidak mengembalikan miliknya Tuhan. Kenapa bocor? Berapa miliknya Tuhan? 1/10. Amin. Amin. Jadi miliknya Tuhan berapa? Kalau tidak dikasih bagaimana? Pundi-pundinya bocor. Pernah bocor pundi-pundinya? Atau masih bocor? urusan ini harus semua. Akhirnya uang tadi yang banyak menjadi sedikit, malah kurang. Bagaimana cara menutup pundi-pundi yang bocor?
Bagaimana cara menutup pundi-pundi yang bocor? Mengembalikan miliknya Tuhan. Berapa banyak miliknya Tuhan? Gede atau sedikit? Sedikit, cuman 1/10. Mana sedikit bisa. Bagaimana kalau buat Tuhan 9/10? Buat saudara hanya 1/10, bagaimana? Protes. Tuhan gak protes, saudara. Pernah diprotes Tuhan, saudara? Enggak kan? Cuman 1/10 ini berat pisan. Ya. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan. Itu ikatan kita dengan Tuhan. Amin. Dengan kita mengembalikan milik Tuhan, kita ada ikatan. Amin. Nah, terikat kita dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi harus udah selesai tadi baca? Udah? Ya. Jadi yang perlu itu ada apa yang perlu? Memperhatikan firman. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik yang tidak diambil, yaitu memperhatikan firman. Dari memperhatikan firman akan timbul iman. Kenapa? Akhir zaman Tuhan mencari iman. Akhir zaman Tuhan mencari apa? Iman. Coba, adakah ia menemukan iman di bumi? Ayat terakhir. Coba ya. Nah, jadi banyak orang nanti kehilangan iman. Tidak ada lagi percaya sama Tuhan. Hilang percayanya. Ya, perhatikan ayat terakhir. Ya, adakah ia menemukan iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Ya. Berapa? Lukas 18 ayat 8. Lukas ya 18. Nah, ya. Lukas 18 Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak Boleh manusia, ayat 1 dulu baca. Perhatikan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Rajin berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, terus perhatikan. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Ya, ini janda punya lawan, ya, tapi nggak digubris sama hakim ini dia. Ya, terus perhatikan. walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, ini kata hakim itu. Terus perhatikan. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, berdoa siang dan malam. Ya, terus. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, Tuhan segera membenarkan, menolong orang yang berdoa. Ya, tapi timbul pertanyaan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti banyak nanti manusia kehilangan iman, gugur imannya, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, tapi biarlah kita yang mendengar firman ini tetap percaya. Amin. Yang diminta Tuhan imannya sebesar apa? Kecil ya. Cukup iman sebesar biji sawi. Semua masalah yang besar bisa selesai. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kau rangkai air mata.
janda itu datang pada hakim, ya. Dia datang lagi sampai hakim itu membenarkan. Ya. Tuhan kita bukan hakim yang lalim, Dia adalah Allah hakim yang betul. Kalau kita berdoa, berseru, tidak mengulur-ulur waktu, segera Dia tolong. Amin. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan putih hitamku menjadi sutra. Kepahitan kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa jaya jalanku dari jalanku, Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi bersingkat. Semua tundukkan kepala. Yesus, Amin. oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, Yesus sama-sama. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus.
yang sempurna, sempurna mengasihi kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan yang akan datang, dalam segala hal, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk ekonomi, pendidikan, apapun namanya, ibadah ini bisa menolong saudara. Haleluya. Mari sembah Dia, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Arya Maya, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Begitu banyak masalah persoalan yang dihadapi umat-Mu, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah ini akan menyelesaikan persoalan kami, pergumulan kami, baik kesehatan kami, ekonomi, pendidikan masa depan. Hamba berdoa, Tuhan tolong setiap pribadi. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang mengerti keberadaan kami di tengah-tengah dunia yang semakin sukar dan sulit. Kami datang padamu Tuhan, kami berdoa padamu. Biarlah telinga-Mu mendengar dan Engkau menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan menjawab doa-Mu. Tuhan menolong engkau, Tuhan menolong engkau, menyembuhkan engkau, membuka jalan bagimu, memberi engkau kemenangan, memberi engkau mujizat. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita pujian bagi Tuhan, kita jalankan persembahan. 2 kali kita nyanyikan nyanyian Ebenezer. Berseru padanya
penolong yang berkenan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Amin. Puji Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Dialah batu penolong, Tuhan Yesus, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita sekalian, dan sebagai warta jemaat bagi kita hari Senin ada perayaan Senin di mana? Ya, oh di Rutan Jalan Jakarta. Ya, Rumah Tahan Negara. Hari Selasa ada doa, hari Rabu ada pendalaman Alkitab, hari Kamis ada di Banceng, ya, di narkotika Banceng, ya. Kemudian hari Sabtu ibadah remaja muda, ya. Minggu kita kembali kumpul, ya. Di sini 7:30, nanti ibadah kedua di Permata 10:30, ya. Kita bagi berdiri, kita doakan mereka yang kurang sehat. Ya. Ya, kita doakan mereka, Pak Ateng, Bu Sujatmiko, Rose, ya. Ini laporan keuangan ada ya? Udah tadi ya? Udah ya. Makasih ya. Ya. Dan yang berulang tahun di bulan Februari bisa maju ke depan. Ya. Yang berulang tahun di bulan Februari, bulan 2 ya, boleh datang ke depan, maju ke depan. Ya, berdiri saja ya. Ya, yang berulang tahun di bulan 2 ya. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat mereka yang kurang sehat. Kami berdoa buat Pak Ateng, Ibu Sujatmiko, Rose. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, darah Yesus mengampuni dosa. Roh Kudus memberi kekuatan baru, dan Kau berikan mujizat-mujizat kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang berulang tahun di bulan Februari 2023 ini, kami berdoa tambahkan iman mereka, tambahkan kesetiaan mereka, kesehatan mereka. Biarlah bisa mereka meraih cita-cita mereka yang baik dan benar bersama Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan, Tuhan memberkati engkau di ulang tahunmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu telah turun pada mereka. Silakan kembali. Dan anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas mereka mulai Senin atau hari ini. Tuhan tolong semua aktivitas mereka, baik yang belajar, yang bersekolah, kuliah, yang berusaha, dan yang bekerja. Tuhan buat mereka berhasil. Pedagang kirimkan pelanggan yang baik bagi mereka. Yang kekurangan modal, Tuhan tambahkan modal mereka.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang masalah, ada kesulitan dalam usaha bisnis mereka, Tuhan campur tangan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintah setempat di sini, dari RT, RW, Pak Lurah, kami juga Muspika, Andir berkati, Wali Kota Bandung Pak Yana berkati, Gubernur Jawa Barat juga berkati, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, MPR, DPR, sampai DPRD tingkat 1, tingkat 2, berkati semua. Berkati Ibu Susan, anak mantu, berkati semua. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis di dalam Anak Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat pulang.